Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa 17 Oktober 2023. Seperti biasa, sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kita akan mencoba untuk mengevaluasi satu hari kemarin yang sudah kita lakukan pemetaan pagi hari. Kemudian hasil dari tutupan candle satu hari bagaimana kita akan lihat. Pertama kita amati dulu dari historinya ya, pergerakan naik dan turunnya. Kemudian kita perkirakan kemarin akan mendekati lingkaran pertama ini untuk area uji yang pertama. Market kita perkirakan turun mendekati di sana, kemudian akan memantul kembali ke atas. Itu satu simulasi ya. Simulasi berikutnya ketika di lingkaran ungu ini dilewati, maka akan mendekati di area ungu berikutnya sebagai area uji. Disinilah nanti akan diuji apakah ada kemampuan untuk break atau sebaliknya akan reversal di sana. Dari hasil yang sudah berjalan, ini market tidak ada pergerakan naik di awal, dia langsung bergerak turun sehingga posisi entry point di 1916 tersentuh di sana. Setelahnya kemudian bergerak turun hingga terendah ya, hingga terendahnya dan menyentuh di area targetnya ya. Sekalipun sempat bergerak turun lagi berada di 1908, setidaknya target di 1910 sudah tersentuh, minimal satu posisi sudah bisa mendapatkan peluangnya. Setelah itu sekali lagi di area ini kita uji di area target pertama sebagai area uji kemampuan dari seller. Kalau dia mampu menembus maka berpeluang akan mendekati target yang kedua. Sebaliknya ketika di area target pertama tidak mampu menembus dan mulai ada tanda-tanda market akan berbalik, ada tanda-tanda ada kekuatan yang mulai berkurang dari seller, maka kita cari konfirmasinya. Cari konfirmasinya untuk posisi reversalnya. Sehingga ketika tidak mampu menembus berpeluang memantul dan kita akan uji di level berikutnya. Dengan demikian, kalau kita menggunakan logika berikutnya, menggunakan peluang berikutnya, maka saat memantul, saat ada tanda-tanda sell itu berkurang atau bahkan tiba-tiba sudah berubah arah, maka di situ kita bisa manfaatkan peluang buy-nya. Namun jika kita merasa ini belum cukup ya, kita hanya menunggu dari posisi simulasi yang pertama atau mapping pertama, tentu posisi buy tidak sampai tersentuh di sana, sehingga satu hari hanya dapat satu posisi. Tentu meskipun satu posisi kita sudah mempertimbangkan sudah memenuhi target harian di dalam satu hari trading. Selebihnya kebijakan kita untuk menambah atau mungkin untuk menutup posisi atau untuk menutup chartnya kembali ke style masing-masing. Berikutnya kita langsung akan melihat untuk sampai saat ini ya. Kemudian kita akan petakan nantinya satu hari ke depan kira-kira masih berpeluang seperti apa. Kita lihat dulu di time frame besar, di time frame daily-nya kita lihat ada lompatan kecil di sana, bergerak mulai turun, kemudian meskipun ada rejeksi, ada penolakan dari sisi bawah, namun tetap ditutup dengan dominan warna merah. Itu artinya kekuatan bullish yang terdekat ini sudah mulai akan ada perlawanan ya, meskipun nanti harus kita uji di level-level berikutnya, apakah di 1900 atau di 1884. Dari sisi time frame besar ada peluang dia akan bergerak turun.
Kemudian di time frame yang lebih kecil di H4 ya. Di H4 nanti kita akan lihat ini dari struktur yang terbentuk naik dan turunnya ini tetap berpeluang dia akan kembali turun ya. Akan kembali turun hingga di levelnya. Sehingga kita time frame kecil mencari nanti trigger saat dia mulai betul-betul bergerak turun. Saat ini sudah mulai merapat warna merah, kita akan manfaatkan peluang kecilnya di sana. Meskipun kita bisa menunggu dengan trigger yang muncul. Bisa melihat dengan time frame M15, di sana nanti akan ketemu ya. Ada level psikologis yang belum dilewati, bisa jadi nanti kita menempatkan di bawah dari level psikologisnya untuk nanti menempatkan posisi sell. Kemudian kita mentargetkan berada di level di bawahnya yang tak paling dekat sehingga berpotensi kita mendapatkan peluangnya untuk profitnya. Ini kita bisa menggunakan time frame lebih kecil untuk triggernya atau juga kita bisa gunakan H1 ya, tentu dengan banyak pertimbangan nanti di sana. Yang terdekat kita tempatkan juga boleh di area 1913, kita juga bisa menempatkan di 1912, kita juga bisa menempatkan di sana. Kemudian kita lihat dari sisi banyaknya penolakan ya, kita bisa targetkan di bawah dengan area 1907 ya. Kalau kita hitung kira-kira sekitar 450. Oke, kita tempatkan saja dulu di posisi yang di bawah. Ini kita tempatkan di sini selnya. Kita bisa tempatkan juga mungkin kalau ini terlalu dekat kita bisa mengambil di bawah atau nunggu breaknya ya. Saya lebih cenderung mengawali dengan menempatkan posisi sell di sana di 1912 poin sekian. Ya, nanti resiko atau batasan resikonya kita bisa tarik ke atas di kisaran 1916 untuk nanti kita batasi resikonya. Boleh menggunakan SL, boleh cut loss, atau bahkan kita bisa menggunakan pending di sana untuk mengcovernya. Target nanti terdekat berada di puncaknya di kisaran 1922. Kemudian untuk selnya kita targetkan di 1907 ya. Target yang pertama kita tempatkan di 1907.66. Sekaligus menjadi area uji yang di sebelah bawah ya, di sisi bawah. Area uji pertama di 1907. Selanjutnya ketika mampu menembus, kita akan targetkan yang kedua berada di 1901 ya, poin 1901.71. Batas maksimum hari ini kita perkirakan untuk harga jual ya, untuk jenuh jual kita perkirakan maksimum di 1891 area jenuh di 1891. Oke, hati-hati ketika mendekati di sini. Area jenuh bukan berarti pasti akan berbalik, tetap kita lihat dari sisi strukturnya, kita lihat dari sisi karakteristiknya, dan kita lihat dari sisi daily range ya, termasuk waktu yang nanti dicapai di jam berapa.
Sementara dari sisi yang sebaliknya ya, dari sisi atas ya, kita tempatkan posisi buy itu di 19. Posisi buy kita tempatkan di 1923. 1923.63 dengan target nanti berada di kisaran 1929 ya. Target di atas, target buy kita tempatkan di 1929. Oke, break di sana ini sekaligus menjadi area uji yang pertama ya. Kemudian selanjutnya mampu menembus, kita akan lanjutkan di capaian yang kedua ya, target yang kedua. Kemudian nanti kita batasi maksimum ya, maksimum hari ini berada di 1945 ya. Target yang kedua di 1936. 1936 poin sekian. Kemudian untuk area jenuh 1929.93. Oke, ada kesalahan teknis ya. Ini di 1936.93. Poin 71. Oke, sementara untuk area jenuh kita tempatkan di 1945. Area jenuh kita tempatkan di 1945 ya. Berhati-hati di wilayah jenuh area, berpeluang nanti akan memantul, bahkan akan berpeluang nanti akan berbalik dengan signifikan. Tentu sekali lagi dengan melihat sisi histori, dengan melihat candle-candle yang terbentuk, struktur yang terbentuk terakhir seperti apa, adakah yang nanti bisa mempengaruhi dari tren yang lebih besar itu. Jika terjadi satu momentum bearish yang bisa mempengaruhi dari pergerakan naik, tentu nanti akan berbeda cara membacanya. Setiap target nanti kita akan uji apakah mampu menembus atau akan mulai berbalik, nanti kita amati dan tentu kita akan lakukan penyesuaian nanti ya, sesuai dengan kondisi dinamikanya. Ini yang bisa kita sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi pembanding ya, menjadi pembanding dari trading plan masing-masing, dari analisa masing-masing. Satu harapan mudah-mudahan juga profit maksimum hari ini dijaga dari kerugian yang berlebih tentunya, dan bisa konsisten sampai betul-betul kita bisa menikmati dengan baik. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.